Let's go guys, kita kembali lagi di Draft Pick ala Grombol. Vamos, oke, let's go. Gue udah pernah mainin konten ini satu episode. Waktu itu temanya adalah teammates-nya Cristiano Ronaldo. Iya. Ya. Hari ini gak adil kalau dikasih Cristiano Ronaldo, gak dikasih Makan Konate. Enggak Bukan. dong. Satu Barita lagi. Putra. Siap kali ya. Lionel Leo Andres Messi. Iya. Jadi kita akan mainkan draft pick teammate daripada Messi. Sedikit introduction aja. Untuk yang baru belum tahu draft pick itu apa, draft pick adalah 3 orang ini nih akan membangun suatu tim berdasarkan pemain yang pernah bermain sama Messi. Oke. Oke. Jadi pemain ini paling tidak pernah berseragam klub di era yang sama atau timnas di era yang Argentina. sama. Ya. Ini apa aja kan? Semuanya kan? Apa aja? Oke, itu yang pertama. Main di menit yang sama gak? Menit harus turun ke lapangan yang sama? Enggak. Yang penting satu pernah tim yang dalam- sama berarti. dalam squad yang oke. sama Yang bersama cadangan dalam nggak apa-apa, satu- cadangan ya, nggak main nggak nggak apa-apa. apa-apa. Itu yang pertama. Yang kedua ada perubahan sedikit untuk episode kali ini. Episode kali ini dalam fase perdebatan gue akan take out satu yang paling jelek. Oke. Oh, Jadi misalnya lu bilang A, lu bilang B, lu bilang C. Oke. Menurut gue B jelek nih pemain nih. Lu Jadi buang B aja. gue buang dulu. Oh ini subjektivitas lu aja nih Iya. berarti? Iya. Cara Jujur. Anda memenangkan saya adalah berargumen dengan keren. Oke. Belajar jualan. Harus keren pokoknya. Karena Grombol nggak jualan-jualan, nggak ada sponsor sampai Wow. sekarang. Sponsor me. Sponsor me, tolong. Sponsor me. Lahir ke dunia bebas anak siapa? Jadi itu yang kedua. Ilustrasi Jadi gue. ntar ada dari ketiga pilihan ada satu yang gue buang ya. Oke. Supaya menghemat waktu perdebatan. Iya. Yang terakhir Messi-nya akan bermain. Oh, Kalau Messi- kemarin Messi DCR jadi gak main. bermain, ini main. Saya, Oke. Tapi bisa gak compare sama yang lain gitu? Maksudnya? Messi ini bisa didebat jangan nggak? deh. Hah? Messi Enggak bisa- dong, Messi Nggak gak mungkin, dimainin. Ini kan timnya Messi. Pokoknya dari squad ini di posisi right wing ada Berarti Messi. kosong. Atau Kita nggak bisa debatin di situ. debat posisi aja. Apa sih? Nggak, nah itu yang kita maksudnya nggak Oh, iya, sudah- iya. Apakah giveaway 50.000 ya? Apakah perbedaannya Mamat dan Gundo? Persamaannya? Hah? Suka mau ganti-ganti peraturan. Ya udah, kita mulai. Let's go. Let's go. Let's Nah, go. sebelum gue mulai jangan lupa subscribe, notification bell-nya. Kalau mau debat sama kita ada di Telegram grup rame setiap hari. Amrabat juga suka turun ke sana. Kalau mau berita Chelsea bisa follow gue di IG @olealatas. Kalau Nugi apa sih lu? Nugi Ramadan, Nugi Ramadan. Nugi Ramadan di Nugi IG ya. Ramadan. Iya. Kalau Bang Hasan, Hasan Hapsi. Hasan Hafsi di IG. AKA ini Hasan Haji Damo. ini kebetulan gue lagi duduk sama orang yang IG-nya kurang aktif kayaknya. Jadi gue bingung jualinnya gimana ya. Pelan-pelan, Iya pelan-pelan. gitu. Oke, kita mulai aja ya. Kita Ini mulai. Udah dong. seri, udah tahu. Nah, untuk perjalanan milihnya akan gue pakai spin the wheel, oke? Jadi pakai spin the wheel, jadi adil ya. Setiap Iya. langkah akan gue spin, Oh, oke? jadi Siapa nggak pakai duluan? subjektivitas lu di jalan ini nih, jalan ini. Dijalanin enggak, Oh. tapi dalam memilih itu subjektivitas. Jadi gua. nama yang pertama disebut udah gak bisa disebut. Oke. Oke. Lu duluan. Oke, kita mulai dari posisi yang pertama, teammate daripada Messi di posisi goalkeeper, oke? Oke. Gue spin the wheel ya. Acak, 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 acak. Yang jalan pertama Stop. Nugi. Oke. Gue mau pick. Belum. Oh, belum. Belum. Oh, gue udah gregetan banget ini. Mau ngasih tahu buat Lanjut, orang-orang yang kayak jalan di kedua. orang ini. Oh, langsung Yang jalan kedua adalah Hasan. Jadi Nugi, Hasan, Amrabat, oke? Oke. Silakan. Nugi dulu. Sebutkan pemainnya, Mm-mm. presentasikan sedikit dalam 20-30 detik. Oke. 20-30 detik. Ya, sedikit aja. Oke, gue milih Emi Martinez. Oh, menarik. Gue milih Emi Martinez karena dia selain juga tekniknya bagus, dalam artian bukan yang sekedar kiper yang ya udah nangkap aja, dia juga bisa build up, cuman nggak sejago build up kayak yang lain. Ya. Cuman dia tuh menjadi support system dari Lionel Messi pada saat di Argentina. Oh. Gitu. 30 detik cukup gak sih? Mental ya, mental. Mental, ya? bagian mental. Karena bakat itu udah ada di Messi, mental itu dari support system yang dari yang lainnya gitu. benar-benar. Jadi tanpa mental yang diberikan oleh Emi, belum tentu tuh kejadian tuh World Cup. Begitu kan maksudnya? Benar. Oke. Menurut gue gitu. Lu San? Gue Donnarumma. Kenapa? Menurut gue nih kiper cukup klinis ya, beda dari yang lain. Terus dia juga, ya kalau ngomongin mental dia juga mentalnya gila juga, oke juga. Kapten nih Italia orang. dari kapan tuh Donnarumma tuh? Dia kapten Italia Udah lama kan? keadaan muda. Abis Chiellini.
Abis Euro. Berarti sekarang kapten Italia ya. Muda Oke. belia, dia muda Iya. belia udah jadi Udah jadi kapten. sekarang. Kalau ngomongin mental gue berani adu dia sama. Cuman bisa gue sangka gak nih? Ntar dulu. Ntar lu, gue mau kasih giveaway 50.000 lagi persamaan Amrabat dan Gundo. Kalau lagi ngonten main HP. Bukan. Gua Itu dia. Gue lagi riset. 50.000. Ada dua persamaan. Jangan dicepuin dong. Ketemu dua ya. Lu buka kripto apa sih lama banget. Nah, Terus apa tadi kalau mental Donnarumma, kita iya. bisa adu si Donnarumma ini. Dia udah jadi kapten sejak dia muda belia. Terus ya nggak diragukan lah kemampuan dia di bawah Mister Gawang suplai bola dia. Oke. Kita nggak bisa meragukan dia lah. Kalau kayak gitu. oke. Mister Amrabat? Kalau gue Masa adegan Satu gigi lagi dulu? ketinggalan. Attitude. Donnarumma punya attitude, Emi Martinez Enggak. Enggak dong. Ntar kita bahas, Bentar, boleh. bentar. Ntar kita bahas. kalau gue Victor Valdes. Kenapa? Udah pasti dibuang dong. Udah pasti dong. Sabar dulu. Oh, tergantung hakimnya dulu nih. Prestasi terbaik Messi sepanjang sejarah di klub itu bersama Valdes, tidak bersama yang lain. Oke. Enggak sih, abis Valdes ada. Oh sorry, gue bisa ulang nggak? Enggak bisa. Gue Ter Stegen aja. Enggak. Enggak prestasi Messi. Ulang guys. Gue Ya udah 10 detik presentasikan Ter Stegen 10 detik. Ter Stegen dibanding Donnarumma dan dibanding Emi Martinez, Heeh. goal keeping wise dia lebih baik dari keduanya. Gitu aja gue sih. Udah gitu. Lebih baik. Dia stop block, shot blocker terbaik. Dia kiper yang lebih jago. Tapi dia botak. Hah? Botak kan rambutnya. Iya, dia tanam rambut ya. Tanam Tanam rambut. rambut. Terus ada urusan. Oke. Gue Ter Stegen. Kita masuk ke sesi perdebatan ya. Karena Gua harus kalau produk bagus gak perlu di. sebelum kita masuk gue harus buang satu dulu. Oke. Oke. Sorry, Nuk, gue harus Oke. buang Emi. Oke. Gue tahu itu pilihan yang asik karena gue suka karakteristik Emi khususnya di World Cup 2022. Waktu dia menang best goalkeeping juga dia begitu-begitu tuh Yeah. asik banget. Terus save dia Randal Kolomuani sebelum itu extra time kan? Extra time. Sebelum acara berakhir itu Terakhir juga banget. fenomenal. Mm. Itu akan dipajang di setiap rumah di Argentina gitu. Tapi karena lawannya Ter Stegen dan Donnarumma, kayaknya gue harus skip dulu. Oke. Oke. Sekarang waktunya Amrabat dan Hasan saling adu argumen tentang siapa yang terbaik dan presentasikan ke gue. Menurut gue gini, Ter Stegen juga bukan kiper yang main-main. Tapi sorry, Ter Stegen udah mau selesai nih. Udah mau selesai dia. Benar juga. Nah, Donnarumma juga. masih sangat panjang waktunya. Benar juga. Dan sekarang dia udah Bos, mengemban nggak ban ngomongin. kapten. Ini ngomongin all time. Kok jadi sekarang? Ya ngomongin all time ya, Donnarumma dengan all time-nya dia baru berapa umurnya baru berapa udah mau mepet-mepet Ter Stegen lah. Oke. Gimana menurut ente? Lagi ngelobi. Kok jadi berbisik? Dia akan memihak ke gua. Dia akan memihak ke gua. Bisik-bisik gitu. Iya, oke. Gitu. Kalau Kalau dia bawa current form. Kalau Donnarumma muda. Ya nggak belia. bisa nggak bisa kan kayak gitu. Kalau kan mikir ini kan all time kan. Mm-mm. Dari awal Ter Stegen gimana? dia set ini belain. Kita koalisi aja, kita koalisi. Kali ini gue lebih setuju Mamat. Ya gak apa-apa kalaupun all time. All time-nya Donnarumma sama Ter Stegen bisa diadu Bung Ole. Enggak, tadi lu sempat mention Donnarumma dibilang attitude kan. Iya. Gue attitude enggak. Menurut gue enggak. Dia ninggalin rumahnya dia. saya Iya. bilang. Sorry, ntar Hah, dulu. karena duit. Iya dong. Iya, Iya dong. iya, Sorry, benar. Attitude-nya dari mana? Ntar dulu. Kan gue ngebandingin sama Emi. Oh, lah. Dia nggak lebih parah dan nggak lebih jahat dari Emi secara attitude. Emi jahatnya di mana? Emi jahatnya di mana? Attitude berat. Ya itu di depan podium begini. Itu kan cywar namanya, bukan Iyalah, attitude. bukan. Attitude Bro, tuh di itu belakang nggak- lapangan. itu nggak ada Emi etika, bisa bro. pindah ke tim gede mana aja dia stay di Aston Villa. Iya. Kapitano. Enggak, itu karena nggak ada yang mau loyalitas, aja. bro. Banyak yang mau Time, aja, bro. bro. Siapa yang nawar Emi? Siapa yang nawar Emi? Enggak kurang kuat kalau di bagian attitude tuh kurang kuat menurut gue. Enggak, gila lu di atas panggung mainin KL, Mas. Bro. Masa ada attitude kayak gitu? Ya itu bukan attitude dong, itu cywar tuh Kak, wajar. Anda gimana? Jadi Gimana? Enggak lah, itu bola. etikanya Eh, minus gila. ngawur Anda lu. setuju nggak mengenai Donnarumma Kalah buat menang transfer. di attitude? Sorry, bentar. Donnarumma menang di attitude daripada Ter Stegen. Kiper yang nggak sama sekali punya kontroversi. Kiper yang namanya bersih. Oh, kalau itu nama Ter Stegen? Iya dong. Oke, Apa Iya. apa gunanya narasi attitude Anda di sini? Iya, Karena makanya. buat Lawan- menghancurkan Emi Kan kan kalau udah itu. hancur. Enggak. Nah, Kalau itu Emi sekarang kita buang, udah kita buang. enggak, itu kita tema. nggak bisa membiarkan Ya apa udah, yang udah silakan. terjadi Ayo, bentar statementnya. Kalau buat Ter Stegen, kita tentu muda belia, masih panjang usia kita. Itu kadarullah nggak bisa. Oh. Ter Stegen mau disamain sama Donnarumma. Ayo bareng. Ayo kita lahirkan bareng-bareng. Kita jadikan kiper terbaik bersama. Nggak bisa. Lu gila lu. Enggak, maksud gue gini.
ini kan prosesnya Donnarumma artinya masih panjang gitu. Kalaupun dilahirkan di masa yang sama, gue rasa Donnarumma akan lebih dari Enggak, Stegen. gue coba Bisa dukung, jadi. gue coba. Ada narasi Donnarumma itu sebaik Buffon kan nantinya? Nggak ada. Di luar Nggak sana. Ada The banyak. next Buffon. Ada. Hanya dari ibunya. Dia dari tempat lain. Mau dibandingin sama Buffon, ada dari mana? Di mana? Di mana, Mbak? Di mana letaknya? Buffon nih anjing. Enggak, coba kita balik ke ini dulu. Gue coba balik dulu ke sweeper, bagian sweeper. Ter Stegen jauh lebih Jago dong. lebih jago dong. Ball playing, Ball playingnya. bagusan Ter Stegen. Sweepernya enggak dong. Enggak bisa Donnarumma dong. bisa diadu kalau itu. Gua Enggak yakin. dong, Ter Stegen udah Enggak. pernah Lu teruji. kita buka data aja kalau gitu. Jangan salah-salah ngomong. Enggak bisa Lu pakai lihat data, enggak bisa. berapa? Enaknya kalau produk kita bagus gak terlalu ngotot. Gue yang belain, bayar gue lo. Oh iya. Anda Enggak. Lu ngomongin sweeper sembarangan lu. Lo udah banyak presentasiin Donnarumma ke gua, lo belum Ter Stegen. Karena gini, jujur aja, gua menangin ini bukan karena kualitas. Yang banyak, iya dong. Jujur aja, game ini Enggak tentang dong. Ini siapa kan yang paling tentang jago jualan. menjual pemainnya. Iya, itu. Masa nggak jualan tahu-tahu produknya Iya, bagus. iya, Nggak ada. Ilmu sales. Gini, Anda lapar. Saya punya beras, saya nggak perlu ini beras. Teksturnya ini. Perlu dong. Oh, Ya, lapar perlu lah. pasti nyari beras ya. Primer. Keren, kan ada keren poinnya. eh, Poinnya kan ada- keren. Saya Sekarang punya gini. produk, Anda butuh. Oke, benar setuju gue. Nggak perlu. Kan ada penjual beras yang lain, Paule. Ada penjual beras yang lain, gak cuma dia doang. Gue juga bisa ngasih lu beras. Ini paling Iya, iya. dekat, paling praktis. Nggak perlu. Oke. Kita masuk ke momen Oke, satu deh pemilihan Ter ya. Stegen. Oke. Gue nasi. Terakhir nih. 2014-15 Messi kipernya beliau. Udah itu aja. Treble. Treble. Oke. Itu nggak bisa terbantahkan dong. Di mana letak pembantahannya dari Anda? Kalau ngomongin itu kan masalah PSG liburan Loh, Messi. kalau itu masalah lama-lamaan bermain kalau itu Paule. Itu kan si Ter Stegen lebih lama bermain dengan Messi. Oke. Dah, Gitu. waktu debat selesai, kita masuk ke proses pemilihan. Emi tadi udah gue dekat ya, udah out. Emi tinggal Donnarumma atau Ter Stegen. Gue keinget terakhir. Ini vote apa gimana nih? Enggak, kan gue milih. Oke. Iya, subjektif. Ini game aneh. Ini game yang memecah belah Tapi gue suka umat subjektif. ini. Bias suka. Iya, gua. bias. Ini game bias namanya. Oke. Dengan narasi beras saya sangat suka sama dia. Waduh. Narasi beras itu keren itu. Oh, jadi main keren-kerenan ini. Iya. Harusnya gue pakai analogi kata-kata gitu. Iya, benar. Enggak apa-apa. Pakai kata-kata hari ini juga nggak apa-apa. Iya, Ada nggak kata-kata hari ini. Oke, sedikit saja. Harusnya gitu ya. Paham gitu ya. Produknya juga bagus ya. Ter Stegen juga produknya bagus. Udah, oke. Gua nggak terlalu Untuk capek. kiper gue ambil Ter Stegen lah, ya. Kiper yang Theo. punya kualitas ball playing top notch, mau main shot stopping, Iya, itu nggak dia. punya kontroversi, Itu bersih. dia. Mantap. Tadi nomor 2 gue Ter Stegen tuh. Harusnya gue lawan dia Gua tadi baru Le. inget di sini. tadi. Enggak, yang paling aneh orang dapat turn pertama, step 1 milih Emi. Itu paling aneh. Ya udah. Ya udah. Nah, ini baru goalkeeper. Nah, nanti. udah ngerti mainnya ya. Udah Jadi ini ngerti, tentang udah jualan, oke? Oke, step 2 kita spin the wheel dulu. Step 2 apa? Right back ya? Ada right back. Alright, baik. Nugi lagi. Nggak boleh kalau peraturan barunya adalah nggak boleh Gili. berturut-turut berdasarkan. Lo orang di scope lo bagiin peraturan mulu. Heran gue. Yang pertama, untuk step right back, Hasan. Hasan. Yang kedua, Kedua dong. Kedua. Ana. Nugi. Ana. Hasan, Nugi, dan Amrabat. Oke, silakan Hasan. 20 detik, sebutkan pemainnya dan presentasikan sedikit. Gue tentu saja the one and only Dani Alves. Udah Dang. pastilah dia lah. Gue bingung mau ngomong apa ya kalau Dani Alves. Nggak mau ngambil. Pemain dengan piala terbanyak Hah? ya, Alves ya? dengan Iya. Pas di bawah Messi dia. Heeh. Apakah persamaan Mamat dan Gundo gopel 50? Oh iya. Hah? Kalau Jose ngomong dia ngomong juga. Ditabrak aja orang sama dia. Diskusinya di mic. Lu apa Ki? Lu apa? Kasih tau aja gue ketiga. Lanjut, Dani Alves. Dani gimana? Alves pemain dengan trofi terbanyak. Balik lagi ke Ter Stegen, dia juga ikut di tragedi treble-nya Barcelona waktu itu. 3 kali. Apa? Alves 3 kali sama Messi. Bahkan 3 kali tuh dilengkapi. Apa persamaannya? Sama Nugi sama ente. Sama Ole. Sama Anda. Itu aja. Sama dia winning mentality juga nih orang. Enak kan kalau produk bagus enak Trophy kan? mentality. Lo gak perlu. Iya, Oke. santai aja. Silakan Bung Nugi. Kalau ngomongin winning mentality nggak cuma Dani Alves, banyak teman-temannya Messi yang punya winning mentality. Salah satunya Javier Zanetti. Ya, Treble winner. lu pasti Legend of merinding Inter dong Milan. dengar nama itu. Iya. Hah?
Itu nggak ada bisa dibantah. Nggak ada bantah. Gue pakai argumen Mamat. Beras gue paling enak di kali ini. Gak perlu jualan banyak kan? Berat nih 2 berat. Bang berapa silakan? Zabaleta. Pablo Zabaleta. Hah? Pablo Zabaleta. Gue orang yang taat sama ibunya, Ashraf Hakimi. Oh, masa di luar Dia lapangan? main narasi agama. Dia suka deh. Orang yang agamanya Astagfirullah. Enggak, dia jago kok, lu bisa. Ashraf Hakimi adalah pemain yang luar biasa, karakternya orang yang soleh. Saya dari sekarang menyerah. Karena lawannya Zanetti dan Alves. Jadi saya floor kalau dari saya segini. Emang boleh begitu? Ya udah enggak apa-apa. Terserah Udah. boleh. Kita Saya buang males menjelaskan soalnya 2 nama ini. kita buang Hakimi, tapi tolong Anda bantu saya dalam membedah Oke, Zanetti oke. dan Siap, Dani Alves, oke? Karena jujur saya lumayan Ya, bingung. silakan sesi perdebatan Tapi Dani Alves dan Ini agak bias kalau dia Lo Nggak apa-apa, memang di kita kalau ini dia tetap meja milih politik. Gue akan present. Enggak, gue udah buang Hakimi. Enggak mungkin sekelas sama Zanetti. Iyalah. Gue buang Hakimi. Dia Kan juga udah sesi kestak. perdebatan. Enggak maksudnya kalau lu minta persetujuan dari beliau, Enggak, dia pasti bantu- ke Zanetti dia. Enggak, bantu gue bedah. Iya. Nah di sini menurut gue, kalau gue pribadi gue nggak tahu ini dua-duanya sangat dekat ya. Ini tergantung penjelasan kalian Iya. berdua. Nah. Oke. Ayo silakan. Ayo, sesi perdebatan right back dimulai. Udah Zanetti ini udah terkenal dengan dia emang iya dia bingung nyari celahnya. kapitano. Bingung nyari Tapi celahnya. secara di atas lapangan sama Alves, wah sorry aja nih, bukan kita disrespect apa gimana. Maksud lo Zanetti lebih gede brandnya daripada kualitasnya? Exactly. Wah. Itu Oke, harus oke, enggak. oke. Agak kontroversial menurut gue. Semua- Agak kontroversial. Akan banyak orang yang mengakui Iya. itu sama Oke, gue. oke, Zanetti emang kita harus akui dia seorang bapak gitu. Ah. Mengayomi rekan setimnya segala macam. Tapi penampilan di atas lapangan nggak bisa dibandingkan sama Alves dong. Tentu Oke, saja oke, Alves. Oke. Gue ngambil Oke. beras. Sebentar, gue sedikit direct ya. Seingat gue, Alves tahun ini udah kena kasus pidana. Ya, Bener nggak? betul. Hah? Betul. Iya, Bener nggak? dibantu. Apakah Dan layak? dibantu. Dua Hah? orang yang bantu. Dua orang yang bantu. Apa Siapakah itu? Kasusnya apa? Messi dan Neymar. Oh ya, kasusnya apa? Iya, Pelecehan pelecehan nih seksual. kalau Lah, nggak salah. lah, kok sono sih ini seorang pemain bola. seorang yang melakukan pelecehan seksual dibandingkan dengan seorang Seorang kapten ini yang ya. loyal. Enggak, silakan aja. Seorang yang inspiring, yang inspiring. Seorang yang inspiring dari orang yang tengilnya bukan main. Enggak gini. Lu mau main bola apa mau ngundang pengajian? Hah? Beda cerita nih, enggak ada Oh urusan. iya, Marah banget. Enggak lu ngomongin pelecehan seksual enggak ada urusannya sama performa lu di lapangan. Ya enggak lah, Tenang beda. aja. Dan satu lagi. Lu mau ngomongin apa, koneksi dia sama Messi? Wah, luar Iya, biasa. benar. Di ruang ganti. Zanetti punya koneksi nggak sama Messi? Koneksi Zanetti Gini, sama Messi gini. kapan? Gini. Zanetti udah aba-aba di masa anak bocil. Iya, Selalu iya, gak iya. asik sama orang tua. Sama Basya, ada apa dengan kursi ini ya? Tadi Basya juga gak asik sama orang tua. Lu bayangin, lu sama orang lagi sama Hansip sama orang tua nggak bisa ngobrol kita. Nggak masuk iya, ngobrol. iya. Ini nggak subjektif parah menurut gue. Kalau Alves sama Messi mah jelas. Oh iya, ngobrol. benar. Seru-seru. Enggak, itu Enggak, koneksinya lu menang. coba lu kasih gua penerangan bagaimana Zanetti dengan Messi akan berchemistry dengan baik. Kalau konteksnya chemistry, oke dia menang. Wah, Enggak, sebentar. cukup selesai di situ. Sebentar, bab chemistry dia menang. Cuman kan emang zona lahirnya berbeda. Oke. Zona lahir Messi itu lagi mau rising. Iya. Sedangkan Zanetti udah mau selesai. Nah. Itu nggak bisa. Tadi balik lagi kalau tahu dia apakah bisa lahir bersama? Ini nggak bisa. Kayak gitu. Cuman ya balik lagi kita ngelihat sosok di mana role model di Argentina yang akan melahirkan bintang-bintang baru gitu. Dari Zanetti dan versatile. Itu pencetus. Enggak gini. Pionir inverted midfield. Iya benar. Iya kan? Kalau nggak salah. Pak, Hah? gini Pak. Iya benar. Iya benar salah satu. Bener, kan? Salah satu. Iya, kan? Iya. Bener, salah satu. Naturali. Hah? Enggak salah satu. Enggak ada. Oh Kapan enggak. Zanetti inverted? Enggak. Dia Kapan Zanetti inverted? bukan dia Nonton bola enggak? Kamu. Zanetti versatile versatile banget. banget. Iya versatile tapi enggak. Enggak, dia sorry diklarifikasi. Dia itu seorang naturalis, seorang central midfielder, CDM. Tapi dia akhirnya memainkan peran right back. Right back. Ya oke. Makanya Artinya agak-agak kalau dia main melipir. hari ini bisa dong. Iya bisa. Hah? Bisa lah. bisa Iya dong. lagi, jago Bukan bisa banget. lagi. Itu sedang-sedang saja juga, bukan prestasi yang ini, Mister. Dia tuh adalah Sedang-sedang salah saja. dia tuh adalah salah satu back yang paling mainnya rapih sebadan. Oh iya, bener. Rapih.
Ya enggak, Benar, lu benar. juga, lu terkadang lu membutuhkan pemain-pemain yang enggak rapi juga di atas lapangan. Oh iya, menciptakan chaos di Menyerang lapangan. kes Iya, perlu lah. Lu dengan match-match besar lu perlu menciptakan. Enggak, chaos. Chaotic itu udah punya dimiliki sama Messi. Udah dimiliki sama Messi. Bener juga. Iya, di Chaotic Messi juga. enggak chaos lah, Messi bukan Chaos orang lah, chaos lah. Dia Enggak lah. acak-acak. Enggak, dia juga datang ke rumah lu di belakang abrik itu kasur rumah lu. Wah, gitu. dia enggak punya mental preman gitu. Kalau ketemu Zanetti, Itu beda Chaos, role, nggak gak ada bisa. yang ngelindungin. Itu beda role. Enggak. Nggak ada yang Dalam lindungi. pertikaian, Alves itu bisa stand up. bisa stand up, Ah. didorong tuh orang. Iya, Melindungi benar, Messi. benar. Kadang emang butuh sosok tengil di lapangan, cuman kadang juga dibutuhkan sosok yang dijadiin Bisa bek kiri, inspiring. bisa bek kiri ntar, bisa bek kiri. Ya juga Bek kanan sama, sotoy dulu. bek kiri juga yang nakal. Yang kiri nakal, yang kanan rapi. Biar rapi. Udah, Intinya ada. itu kalau dari Lo terakhir. koneksi udah jelas menang. Nggak, Trofi, koneksi nggak beda. prestasi, Satu. Coba. koneksi udah pasti menang. Prestasi jauh Dani Alves di atas lapangan. Dani Alves data akan Prestasi. membuktikan itu. Prestasi enggak, Lah, prestasi. trofi yang dimiliki sama Dani Alves pemain kedua dengan trofi Ya, terbanyak. trofi Tapi terbanyak. Javier Zanetti bukan nggak pakai trofi apa-apa, nggak Ya, ada. iya, Treble winner juga. Treble winner juga. Tapi kan di bawah Alves. Enggak nih masalah Udah dua, zona udah. lahir aja. Udah dua nih, koneksi, trofi, terakhir data persentase di atas lapangan. Dani Alves terbang-terbang. Oke, terakhir deh, Nugi. Nggak bisa disamakan karena ini salah satu anomali juga, lahirnya beda, umurnya beda, prime-nya Messi beda. Piala Zanetti nggak nebeng sama Messi. Itu Bener nggak? nggak perlu ada embel-embel. Gini dong, bener nggak? Bener nggak? sama Iya. Messi. Dia bisa berdikari. Nggak gitu. Dia berdiri di atas kaki sendiri. Hah? Berdikari dia. Hah? Anda perlu tahu. Dia bisa berdiri. Saya siram di TV One. Udah. Iya udah itu cukup ya. Udah. Nggak nyambung berdikari. Dia berdikari. ya. Dia Alves kapten. juga berdikari. Di mana? Di Barcelona, di semuanya. Barcelona nggak ada tuh gendongan Messi semua. Nggak bisa gitu. Aduh, Bisa. gimana dong? Teamwork, Teman-teman, bro, teamwork itu, bantuin bro. gue dong. Lo, Pai? Kalau gue nggak ada koneksi Alves sama Messi, gue akan pilih stature of right back. The greatest right back of all time itu cuma dua, Cafu sama Zanetti. Iyalah. Tapi koneksinya Alves Kalau koneksi tuh sebentar. koneksi. Karena Messi bermain di lapangan. Ben White. Ya Ben White. Timber sama siapa? Ben White. Lu mau bandingin sama emang anti orang tua. Tapi karena Messi berada di lapangan, koneksi Alves dan Messi itu gak ada duanya. ada Jadi dua. terserah Oke. Paul. Sekarang Tapi itu sesi- bisa dibantah. Saya Menurut gue. masuk ke sesi pilihan. Saya memutuskan untuk memilih Dani Alves. Vamos. Karena Gini selebrasi gini. Messi ini seorang serial winner, dia mau menang. Dengan bukan dia tidak respect Zanetti, dengan dia memilih Zanetti dia gamble sama performance-nya. Tapi kalau Alves sudah aman. Saya ajukan ke KPU. Saya tidak terima. Saya tidak Bawaslu, terima. Bawaslu. Saya ajukan ke Bawaslu Oke, kalau seperti ini. kita masuk ke sesi yang step yang ketiga di posisi left back. Kita spin wheel dulu. Trrr. Step pertama yang jalan adalah Nugi. Bisa terus-terus. Ya udah gantian dia. Maaf, si Amrabat dulu. Ya terserah. Step kedua Amrabat. Step ketiga Hasan. Oke, untuk posisi left back dimulai daripada Nugi, Amrabat, Hasan. Silakan Nugi presentasikan selama 20 detik. Bukan cuma kesetiaan, bukan cuman skill, tapi juga dia ada loyalitas. Nah, salah satu sosok yang bisa kita lihat dari begitupun juga koneksi ya. Koneksi bisa kita lihat. Itu Jordi Alba. Jordi Alba. Oke. Jordi Alba salah satu orang yang loyalis Messi. Iya. Dia ngikut kemana Sekarang Messi. di Inter Miami. Sekarang di Inter Miami. Iya. Dimanapun dia berada, di situ ada dia. Oke. Gitu. Dia berat pano di kanan. Panonya diikutin kemana. Di panonya Messi. Iya. Silakan. Amrabat. Saya Erik Abidal. Itu punya gue tuh. Ini orang yang kasihan sakit ya kalau nggak salah. Iya. Lever ya. Enggak, cancer. Cancer. Oke, cancer. Terus? Ya itu force major hal yang nggak bisa dipaksakan Iya. sakitnya dia. Tapi 2008-2009 squad yang di quote unquote terbaik sepanjang sejarah sepak bola di situ diisi oleh Erik Abidal dan Abidal itu pemain yang season, kita tahu di Juve dia dahsyat. Prancis. Dia, di Prancis 2006 dia yang menggendong Masa sih gendong? sisi Gendong sih enggak, belakang. hiperbolik. Iya, masa sih gendong? Hiperbolik. Iya. Dia yang membantu Vieira Udah, dan ini Makelele. 20 detik, Bib. 20 detik. Jadi menurut saya
secara pengalaman, secara koneksi dengan Messi, secara historis dia punya semua. Lebih lengkap Oke. dari Alba. Silakan, Al-Quran juga Bung Hasan. Ya dan Bung Hasan. Gue karena sebenarnya dua-duanya pilihan gue, cuman ada lagi satu lagi dan gue yakin ini bisa menggeser mereka berdua. Acuna. Wow. Acuna yang tebak pendek. Iya. Oh, Yang levelnya kayak pemain F1 kan? Oh iya. Tebak pendek. Acuna, Debbie Bang. Ceper, Debbie Debbie Ceper. Ceper, Acuna Debbie Ceper. Karena Tapi jago dia, itu. dia punya andil besar dalam juaranya Piala Dunia kemarin. Oke. Juara Piala Dunia Messi, info aja dia underrated yang nggak dilihat orang-orang, tapi dia kemarin ngebantu banget Argentina juara menurut gua. Oke. Itu aja sih. Oke, saya harus- Piala Dunia Saya udah masuk ke sesi eliminasi dulu ya. Udah pasti yang saya eliminasi adalah Adalah Baby Acuna ya. Sudah jelas lah. Tapi lu pas gua ngomong ya aja lo. Ya kan menghargai pendapat. Saya punya feeling Messi lupa main sama dia. Oh, Acuna siapa ya gitu. Jadi Bung Hasan tolong bantu saya di sesi debat. Silakan Bung Nugi dan Saya Bung udah sadar kok bakal Amrabat. eliminasi. Kita masuk ke sesi debat Bagaimana? Abidal dan Jordi Alba. Ente dulu. Ente dulu. Ya menurut saya Abidal lebih early, lebih menarik lah dari Jordi Alba. Jordi Alba ini team player. Kalau Abidal dia berangkat dari era yang pragmatis, era yang individualis. Dia masuk ke transisi sepak bola modern yang diciptakan oleh Pep. Dia orang pertama. Alba udah produk itu. Dan Abidal harus mengalami adaptasi dua era dan dia di sana. Jadi kalau kita mau bicara skuad terbaik sepanjang masa di bola modern, Erik Abidal. Tapi kalau kita lepas Erik Abidal dari tim itu secara individual, Paule, dia juga megang itu dari saya. Silakan Bung Nugi. Keren banget anjir. Keren banget, Pak, ayo gimana? Setuju gua. Ente. Abidal menang. Belum selesai, gue belum ada. Denger dulu. Belum denger dulu. Masalah Oke, tentang sorry. jualan. Iya belum selesai gue jualan. Sudah ditutup tokonya. Jualan dulu biarin orang. Ya, Serah boleh. central back. Belum. belum. Ya kalau Jordi Alba ya nggak bisa dibandingin juga sih sama Abidal karena Abidal kan bener kata Amrabat, dia ada di era transisi dan dia bisa kok menyesuaikan. Cuman Jordi Alba itu bisa menyempurnakan. That's the word. Dia bisa menyempurnakan skema sepak bola modern di zaman itu, bahkan sampai di zaman ini. Benar. Iya dong, Benar. iya dong. Inter Miami sekarang masuk World Cup bareng Chelsea. Iya nggak? Itu dia. Masuk World Cup summer nanti. Itu kan bisa dilihat dari kapasitas. Barca 2011 nonton Inter Miami. Enggak, maksud gue ini dalam skalanya Inter dalam skalanya Inter itu Miami dia perubahan. masih di-invite untuk datang ke Piala Dunia antar klub. Iya. Dari situ aja bisa ketahuan di situ banyak bintang dan masih sustain di umur yang sekarang. Di luar penyakit yang diderita sama Abidal, Jordi Alba adalah seseorang yang bisa menyempurnakan sepak bola modern saat ini. Penyakitnya kan Tapi kan di MLS, mainnya di MLS. Enggak, Bung Amrabat jangan ngomong lupa Erik Abidal strive di bawah naungan Pep Guardiola. itu. Erik Abidal di bawah Luis Enrique. Itu. Hah? Jordi Alba, sorry. Iya, sorry. Jordi Alba. Abidal di bawah Pep, Jordi Alba di bawah Luis Luis Enrique. Enrique. Ya itu kan bedanya. Maksudnya Pep menciptakan, Oh, nggak Enrique bisa. hanya Nggak bisa. Clear gitu. Nggak Itu bisa. Clear. Itu clear dong. Barcelona sekarang kita bicara dua-duanya di masa yang sama. Barcelona saat itu sebelum Pep siapa? Apa? Richard. Siapa yang mau dipilih tadinya sebelum Pep? Luis Enrique? Enggak. Enggak, belum masih ganti. Mourinho. Emang iya? Oh iya, Mourinho. Iya, Mourinho. mau dipilih. Iya. Jadi Barca nggak mau terlalu stick sama La Masia. Iya, So betul. asiknya. Setuju gua. Tapi karena dia perform di Barcelona B, dia angkat. Itu pertama kali tuh si botak itu saat itu. Enggak, kalau menurut gue Dia yang merubah bola sampai kita lihat sekarang. Dan Abidal akan selalu dikenal. setiap orang itu punya momentum. Bener. Setiap orang itu punya momentum. Momentum yang dimiliki Abidal ya seperti itu. Tapi Jordi Alba tidak punya momentum, tapi dia bisa menyempurnakan. Udah ada, oke gue pakai. Gue tinggal memberikan ornamen-ornamen yang bikinnya jadi cantik lagi. Menurut gue gitu. Tapi Nugi, saya ingat kata-kata orang hebat. Apa itu? 0 ke 1 itu paling susah. 0 ke 1 paling susah benar. Cuman 1 ke 10 butuh orang-orang berkualitas. Oh, itu dia. Iya, Apalagi betul. 10 ke Butuh orang 100. berkualitas. 100 ke 1000. Ah, itu Nah, apalagi. dia. Tapi
sebelum satunya tuh Abidal ada sejarah sendiri lagi. No, satunya banyak sejarah. Oke. Ada Scudetto bersama Juve. Iya. Dia juga finalis World Cup. Apal bersama Quran, The Mighty Zinedine Zidane. Abidal nggak pernah di Juve. Lu sorry kok deh tadi gue Dia sebelum di Barcelona di Lyon. Di Lyon ya, sorry. Iya, setelah Barcelona di Monaco. Di mana dia? Di mana dia? Nah, sorry. Zidane. ini jadi pembodohan nantinya. Oh iya, kontennya. maafkan. Enggak, dia enggak bisa Diedit aja tadi saya ngomong Juve 3 kali. Ya udah gimana Ya udah, terserah. kayak kita masuk ke sesi pemilihan. Tadi udah out ya si Ajuna. Sedih sih Baby gue. Ajuna udah out. Tinggal Abidal dan Jordi Alba. Menurut saya kita harus kasih honorable mention untuk orang yang sedang strive dengan penyakitnya dan dia pemain hebat. Sextuple bersama Barcelona. 6 piala. Oh, Jadi kita gila. kasih ke Eric Abidal. Yo. Itu dia. Dan pasti Saya hargai. Oke, kita lanjut ke step selanjutnya ke center back kiri. Oke. Center back kiri. Kita mulai. Step pertama dimulai oleh tolong HP persamaan giveaway lagi persamaan Amrabat dan Gundo. Sama-sama. Kalau lagi ngonten HP-nya nggak di silent. Emang banyak kemiripan ya. Emang banyak kemiripan. Duit gue habis nih 50.000. Oke, step pertama Anda Mr. Amrabat. Oh, gue, oke. Ya. Step kedua Nih GoPay menang banyak nih dapat mulu dari tadi. Kan minjem device kan. Persamaan. Step kedua dimulai oleh Bung Hasan. Oke, Jadi akhirnya Bung terakhir Amrabat, juga. Bung Hasan dan Bung Nugi. Oke, silakan Bung Oh, gua Amrabat pemainnya dipresentasikan selama 20 detik. Center back kiri ya? Iya. Sama aja lah kanan kiri ya. Ya udah kanan kiri sama aja center back. Iya, makanya gue bingung nih kirinya siapa, kanannya siapa. Sama aja center back oke. Oke. Keluar dari peluru lu. Oke. Ayo. Loh. Jika Anda tidak bicara dalam 10 detik, saya kasih langkahnya ke orang lain. Persamaan dengan Oke, Bagus. saya akan menyebut Carles Puyol. Puyol. The Myth. Iya, itu. Hah? The Gondrong. Capitano. Kapitano. Ya, yang Gimana? yang ngetekin CR di final 2009. Iya. Hah? Iya. Bener kan? Betul. Hmm. Dan World Cup 2010. Kenapa saya yang presentasikan ya? Iya. Ya udah, Bung Hasan. Oh, saya sangat bingung ini sebenarnya siapa ya. Tapi kayaknya Sergio Ramos. Saya lupa Besti pada Ramos. Iya. Gila. Saya Kenapa? Sergio Kenapa? Ramos. Sedikit aja. Preman, lagi-lagi Messi butuh sosok preman di Iya, timnya iya, karena iya, harus iya. melindungi dia dari Iya, iya. orang-orang yang Iya. akan menceritakan dia. Terus juga kita bisa Sedangkan lihat dia lah. mencerderakan si Ramos juga. Iya. Ramos tidak suka kartu merah. Ramos berfungsi untuk menceritakan orang-orang yang mau menceritakan Messi. Nah, itu dia. Oke, Bung Nugi. Ya kalau gue agak susah nih dilawan Puyol sama Ramos, tapi gue bisa Pasti ada coba angle. pakai Pasti ada ikhtiar. angle. Ikhtiar gue. Ada angle. Ikhtiar gue. El Shakira, Gerard Pique. Oh, El Shakira. El Shakira. Yang ketahuan selingkuh ya. Yang ketahuan selingkuh. Ini yang udah disebut bisa di center back satu lagi. Nggak bisa. Nggak bisa. Gugur. 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 Jadi Puyol dan Sergio Ramos Harusnya Pique dan ntar Pique aja. tidak bisa dipakai di posisi yang nanti. Oh gitu. Oke. Jadi Wah, susah sekarang karena ini 3-3 menurut saya baik, saya nggak akan eliminasi. Oke. Jadi sesi debat saya mulai, silakan. Dari El Capitano dulu. El Gondrong, keputusan konyol Puyol. Saya mengajukan saran kepada Kenapa? Bapak. Gimana nggak 2-2-2? Maksudnya? Dua. Enggak. Diatur peraturan. Tiba-tiba disuruh bikin opini. Oke. Ayo, silakan. Saya pikir Puyol ya sudah. Puyol. Apa yang menurut Anda Puyol lebih baik daripada kedua pemain ini, Ramos dan Pique? Ramos tidak pernah bermain di center back sebelah kiri. Enggak sama aja. Pernah. Dia sentral enggak maksud gue dia main pernah. Tapi dia fokus memulai karir sebagai right back lalu bergeser sebagai center back sebelah kanan. And then Iya benar. Iya kurang Terus masalahnya apa? Sering main di kiri juga. Posisinya nggak sensitif kanan kiri ini, jadi bebas aja. Carles Puyol sebagaimana tadi Eric Abidal menurut gue pemain dengan stature yang luar biasa, pemain yang berdiri di atas kaki sendiri. Dia secara historis Apakah Puyol nebeng Messi? tidak sama sekali. Hah? Tidak Tidak. sama sekali. Dia dari zaman Ricard dia. Ronaldinho. Dari zaman itu. Hmm. Dari zaman Kluivert, dari zaman Masa ngeblank? dia zaman Rivaldo. Keluar air bisa. Dari zaman Rivaldo, Ronaldinho. Dia mengalami itu fase-fase Rivaldo, Ronaldinho,
Messi dia Sekarang gini untuk Bung Hasan, kalau Dan juga Ramos walaupun dia nggak menikmati sistemnya Waktunya habis. Barcelona, walaupun dia nggak menikmati prestasi Barcelona, ya, apakah menurut lo dia di bawah kualitasnya dengan Pique Oh dan jelas Puyol? tidak dong. Kita bisa lihat gimana Sergio Ramos di lapangan. Ya. Semua udah tahu, nggak ada orang nggak tahu gimana mainnya Ramos. Ya. Berani kita adu sama Puyol sama Pique, kita sangat berani. Buktinya duet Puyol Pique pun di tangan Ramos kandas. Ya, ya. Dia dengan- Loyalitas gimana loyalitas? Wah, nggak bisa diragukan, balik ke Sevilla lagi. Iya, gaji kecil. Gaji kecil. dia balik ke Sevilla buat main bola. Iya. Cuman rasanya kayak agak kurang enak di hati kalau milihnya Ramos karena Messi itu sering banget kontak fisiknya sama Ramos. Sama Ramos, itu Itu dia. maksud gue. Masih ada gontok di Iya. hatinya. Terkadang cinta lahir dari kebencian, Pak. Seperti Sancho sama Enzo. Sekarang Ah, akrab banget. sekarang akrab banget. Cinta itu Bener. banyak lahir dari kebencian. Bener. Kayak di FTV, CTV. Iya. Awalnya ditabrak dulu. Ditabrak dulu sama angkot Pacaran. biasanya. Iya. Kan begitu. Keren dia nih. Cinta Masih bermula dari- Keren dia nih, keren nih. selalu. Kita sekarang ngomongin commercial value. Nggak ngomongin kualitas. Enggak, kita melipir dikit ke commercial value. Kira-kira kalau tim ini jadi yang paling banyak membawa duit siapa nih di antara bertiga? Iya. Hah? Pique, Ramos apa Puyol? Kayaknya Puyol kagak sih. Puyol enggak, Puyol Puyol enggak. kurang menjual. Iya. Kurang menjual. Enggak, maksudnya dari Maksudnya segi buat personal iya, branding. iya. Personal branding Dia kurang emang menjual. bukan orang kamera dia. Iya. Bukan orang Oh, kamera. oh, dia yang orang fokus, soleh, dia. orang Oh, soleh, oh, orang iya, orang soleh, soleh. orang bakti. Iya. Orang-orang yang rajin subuh-subuh udah bangun Enggak, ngasih makan ayam pagi-pagi. Sekarang kalau ngomongin skill semua hampir rata Iya. kayaknya sama. Cuman kita jual sisi lainnya, komersial. komersial. Apakah Puyol yang bisa dijual? Apanya? ya semuanya lah. Coba, gila. coba. Apakah rambutnya pernah gondrong? Apakah dia pernah basket? Enggak, Puyol kalau lo naruh Messi enggak ada Puyol aneh. Lah dia, itu dia musuh sejati sama Ramos gila terus tiba-tiba Eh, numpang, lah itu kan tadi itu baru narasi dibilang. sinetronnya. apaan, Iya. numpang 6 bulan ditaruh. Kalau Pique ini pemain yang pernah Bareng Ramos. bukan Oh, apa? yang pernah pacaran sama salah satu penyanyi terbaik. Oh iya. iya. Anthem itu. Dia bisa- Anthem. Mina Mina Bisa nyanyi- bisa gini-gini waka dia. waka 60 million down the drain. Kayak Cerai jadi apa tuh? Heboh tuh yang Heboh soal dunia. mobil, Oh, wine, iya. apa ya kan jadi komersial. jadi Komersialnya video klip kan? dapet, iya. Duit, terus dia Duit. bikin Kings League. Kan dia bikin sepak bola tuh. Iya. Dia bikin kompetisi baru. Lo tau gak? Sepak Oh, iya, bola fut- khusus yang bukan futsal. Namanya Kings League. yang enggak ada out kalau enggak salah. Iya, Iya, dibikin tahu. sama Pique Nektok, dan yang sukses. nektok Iya, sponsor. iya, Dan sukses. Iya, main TikTok kan. Jadi Iya, main commercial nektok sponsor. value ini asik nih. Dia lahir Asik. di jalan Heeh. raya dia. Terlebih lagi di skill dia bisa bareng sama Ramos di Spanyol, oke. Di Puyol di Barca, oke. Dia tuh bisa fit in dengan karakter manapun. Lah Ramos juga gitu. Ya enggak dong, Ramos tuh vokal. Bareng sama Puyol, bareng sama Pique. Waktu di Spanyol Ramos sama Pique disebar. Ya udah balik lagi ke komersial, balik lagi ke komersial. Apakah Puyol yang bisa dijual? Jual. Apakah Puyol bisa acting? Siapa yang mengangkat Piala Dunia Spanyol Oh iya benar. Bener ya? Puyol gila kurang komersial apa? Oh iya benar. Ditaruh di rumah. Kasias, Sorry, Kasias. Wah, kebanyakan hoax. Iya, Puyol out. Sorry, enggak. Puyol out dulu. Enggak, Abidal di Juve. Gope lagi. Tar dulu. Puyol berdiri sendiri. Dia di Berdikari. game besar dia di World Cup itu 2010. Kalau nggak ada Puyol nggak lolos sama Jerman. Dah. Dan aneh nggak masang Masa Puyol. ngestak? Nggak masang Puyol tuh aneh. Kan gue bilang, ini tentang lu jual Puyol ke gua. Gimana caranya? Kalau jago semua juga jago. Iyalah. Ya udah serah deh. Enggak Puyol jago anjir bagus. Ya ngomong baik. jago semua tiga-tiga Kapten. jago. Messi Pique perlu sosok, jago. Messi perlu sosok besar, Kapten Ramos. jiwa besar yang Iya. hadir. Ya itu Ramos. Itu ada di Puyol, ada di Ramos. Enggak, Ramos agak so asik. Oh, nggak bisa Keren, gitu. keren. Kalau Keren. Bandit, kalau banditos, Puyol tuh- banditos. Puyol keras tapi orang segan. Kalau Ramos tuh kerasnya pengen ajak berantem. Oke, kita tutup Menurut gue. sesi debat, kita masuk ke sesi pemilihan. Berat ini. Enggak nih Pique harus di ini dulu. Berat ini. Gini aja deh. Pique itu bisa fit Gue in. eliminasi 1 ya. Karena ini berat banget. Gue eliminasi 1, yang 2 masuk ke tim. Ya, Ya, caranya Ah. gitu dari Ah. tadi. Ya. Nah, Oke. Gue butuh bantuan kalian bertiga. Kasih gue satu nama yang harus dibuang. Gambreng. Saya yang numpang nebeng karir Messi. Siapa? Siapa di sini ya? Hah? Tiba-tiba musuhan. Kayaknya di sini yang paling unggul gue. Iyalah.
Kayaknya di sini- Musuhan sepanjang karir Messi. Udah mau habis. mortal enemy. Udah mau habis. Balik lah ke Messi. Hey, Rekonsiliasi. hey, Ini orang dimusuhin sebesir udah. Waktu sama Mo Salah. Tiba-tiba Gabung. oh dia tahu nih gue akhir karir. Dengerin dimusuhin dulu. banyak orang. Nyari temen ah. Itu baru. Nggak Gua bisa setuju, gitu. gua setuju. Nggak gitu lah. Ini kan tadi gue bilang, Mister, cinta itu bermula dari kebencian. Enggak, Awal itu- dari kebencian, enggak. lama-lama jadi cinta. Itu Enggak, BBC, itu tandanya Raja, sudah benci kehilangan bilang cinta. power. Itu udah tandanya udah kehilangan power. Ya sudah, saya nebeng saja ke teman saya. Enggak ngaruh, Musuh-musuh. nggak gitu lah. Clear lah, Paul. Loyalitas, Iya, Paul. loyalitas. Menurut gue kalau untuk melengkapi ini, Interupsi yang mulia, dengar saya dulu ini yang mulia. kalau menurut gue dari yang paling mungkin untuk dua center back buat Messi, menurut gue Puyol dan Sergio Ramos. Karena Pique kita sama-sama punya nilai komersial, tapi jelas Ramos lebih Tapi tinggi emang nilai kalau dari komersialnya. kualitas Pique paling inferior sih di liga ini. Iya. Cuman kita lihat, coba kita lihat. Menurut gua kalau Puyol sama Sergio Ramos akan kompleks, komersialnya dapat, leadershipnya dapat. Exact. Lu gue bela lu tadi. Gue maksudnya Apa gitu oh ya. Oh, Gua ngajak lu main. Gua ngajak lu main. gue udah bagi-bagian di bawah pakai kaki. Oke, gue pokoknya Puyol dah. Gitu. Lu berdua Bisa aja. nih Pak, gimana Pak? Kalau Ini. bisa gila. Hah? Kalau menurut saya sih apa Pique. Kok saya sendiri? Kalau menurut lu iya. Saya Puyol Gini, dan Sergio Ramos. Paule, Atau karena mereka nggak dukung saya Paule, sendiri nggak apa-apa. Paule. Sergio Ramos. Puyol, sampingnya siapa? Pique. Ya Pernah udah. main mereka bertiga pernah. Enggak, tapi gini oke. Enggak. Terakhir. Oke. Mereka Ini- pernah ini main Podcast bertiga. ini bicara top Podcast of mind, ini saya top of buat, mind. Kenapa podcast ini judulnya fanatik tapi fun? Karena gue pengen kumpulin semua orang yang fanatik bola tapi berkumpul bersama. Dan narasi El Clasico yang panas itu jadi satu tim itu keren menurut gue. Apaan? Menurut Itu gua gitu. lu jangan Ada Real jangan Madrid, mainstream lah jadi ada orang. perwakilan Real Madrid, ada perwakilan Barca. Itu menurut gue keren. Jadi jadi itu nggak mainstream. itu memunculkan ini loh. Itu Anda Bentuk-bentukan ketika sepak dilihat bola. sama followers nanti aneh. Nggak bisa gitu, nggak Kita jelas. masuk ke sesi pemilihan. Dua center back yang saya pilih adalah De Capitano, Charles Puyol, Nah, enggak apa-apa lah. dan De Capitano juga Ente. Sergio Ramos. Vamos, Mohon maaf Gerard Pique. vamos, 2-1, gua menang. Anda fokus di Kings League aja. Ya, dan cari pacar penyanyi lagi. Nah, Oke. itu 2-1 kita masih menang ini. Pique Oke. pacarin Siti Catat, Badriah. Oke. Capek. Kita masuk ke step selanjutnya. Ini posisi paling panas. Ini kayaknya yang menang yang dapat step pertama sih. Posisi nomor 6. Central Ini 4-3-3 defensive ya? midfielder. 4-3-3 Ya. kan? Single pivot. Ini yang dapat posisi step 1 pasti menang. Pasti menang, auto menang. Tapi kalau nggak bisa jualan bisa kalah juga. Iya. Intinya jualan. Oke, kita mulai. Step 1 siapa? Step 1 dimiliki oleh Nugi. Step 2. Step 2 dimiliki oleh Amrabat. Nugi, Amrabat, Hasan. Silakan, Nugi. Saya jualan kecap, kecap saya paling manis. Ya itu Sergio Busquets. Tanpa perlu didebat dengan siapapun, Sergio Busquets adalah salah satu orang yang selalu ada di samping Messi. Ya. Dia juga bukan di depan, bukan di belakang, tapi dia di samping. Di Ya. samping Messi. Istrinya. Samping istrinya satunya. Oke, Amrabat. silakan. Saya akan di sini akan ngotot sih. Satu orang yang menurut gue luar biasa, Juan Roman Riquelme. Riquelme itu Riquelme kan nomor 10. FF dong. No, he could play on the six. Ini 4-3-3. Ini 4-3-3 kan? Ngaco Riquelme. itu the real nomor 10. No, dia nomor 10. Riquelme nomor 10. Dia original nomor 10. Tapi Dia dia original nomor 10. Tapi gini, kita No, lu ngomong nomor 10 di bumi Riquelme. oke, Iyalah. gue ngomong Yaya Toure. Ya tadi gelandang serang. Tapi dia bisa holding juga. Enggak. Di Barcelona 2008 2009. Ya, nggak apa-apa sih, Siapa cuma yang bukan yang posisinya. assist Xavi Iniesta? Enggak, bukan posisinya, gugur. Ya udah silakan. Gugur. Ya udah enggak apa-apa. Menurut gua Lu mau masuk Yatori? bisa. Oke, Dia presentasikan nomor ya Yatori 10, 20 tapi detik. Oke. Oke, Gini, Yatori dalam 20 detik. Gini ya, di kepala gue 4-3-3 linear gitu. Garis. Oh. Jadi bisa backup Oke, each oke, other. silakan. Dia menurut gue Juan Roman Riquelme Lah, dia Riquelme 6 to tetap. 10. Yes, 6 to 10. Kiri kanannya nanti bisa roam. Oke. Dia bisa interchanging. Oke. Tapi harus masuk ini nama. Enggak masuk nih strategi Nggak masuk, nggak masuk. Enggak, ini Balik Timor kalau Leste, orang Timor Leste. kalau orang nonton betul di era itu yang anti orang tua ini bakal nggak Ya, bingung. silakan, Bung Menurut saya. Hasan. Saya Tadi Riquelme. Sergio Busquets. Riquelme. Wow. Tapi kayaknya saya yakin bisa mengalahkan mereka berdua. Dengan
Dan pilihan saya Alexander Song. Anjing, Alex Song. Berat. Bercanda. Nggak bisa. Siapa? Enggak apa-apa. Mascherano. Wah, itu baru ngomong, baru kita ngobrol. Mascherano. Baru kita ngobrol. Kenapa sedikit tuh ya? Siapa? Gua. Mascherano. Iya, Mascherano lagi-lagi dia emang punya basic defense yang gila kan. Terus juga dia juga nggak basicnya defensive midfielder, cuman beberapa kali jadi endingnya jadi back. kan ya, karena kita bisa ngeliat lah gaya dia bertahan. Berarti dia gimana. punya versatility ya. Punya versatility pertama itu Dan dia kedua juga Premier League proven. Premier League proven. Itu dia. Itu paling penting. Iya. Apa ini? Langsung, Apa ini? Langsung vote aja lah. Iya, sengaja. Apa ini? Karirnya panjang. Iya, betul. Di Argentina juga bareng Messi. Suara-suara di ya. belakang tuh. Koneksi. Iya. Iya. Ada suara-suara. Dan sekarang seinget gua pelatih Messi di Inter Miami. Intak itu dia. Oke, kita masuk ke sesi eliminasi. Sudah pasti ada eliminasi. Adalah enggak eliminasi dulu. Lu mau eliminasi Riquelme? Iya pasti lah. Iya pasti. Oh, Riquelme bukan nomor 6. Bagus position, bro. Iya. Respect Kalau- position. Kalau lu bicara bola Respect the era position. 2000-an, apalagi 4-3-3-nya gue consider itu linear. Udah tua. Capek. Kan usianya apa? Udah mati, udah tua. Kok jadi ngomongin Selesai semua. Lu ngomongin waktu ya? 4-3-3 itu linear dan itu interchanging. Riquelme-nya dengan nanti sebelah-sebelahnya backup. Ini- Yaya Toure di 2008 2009 di situ. Belum ada Busquets. Belum ada Busquets. Iya, oke. Bicara Berarti gini, Riquelme. sorry, saya harus eliminasi Riquelme tetap, tapi saya kasih penjelasan. Kalau lo ngomong Yaya Toure, mungkin ada presiden Yaya Toure main sebagai holding midfielder. Tapi setahu gua, Oke. nggak ada presiden Riquelme main holding Begini, midfielder. Iya, benar, setuju. Riquelme Itu. di Boca Junior, di Villarreal ataupun di PSTNI? di Argentina. Dia ground coverage-nya sangat tinggi. Ya memang, tapi dia nomor 10. Dia itu box Ini to box ngomongin sebentar. ini ngomongin Dia- roll. Ini ngomongin Gua mau roll. masuk nih orang karena ada orang Nggak bisa. Entar ada posisinya. Itu masuk di situ. tidur aja lah. Udah, eliminasi. Cepat. Kita masuk ke sesi Nggak seru. debat. Tapi ntar lu, Mister. Maksud gue biar lebih seru kayak Busquets aja yang eliminasi. Apa? Ini belum selesai, ini belum masuk. Karena Template banget. iya, pertama mainstream, kedua kayak terlalu nggak adil gitu kalau Busquets dibandingin sama Riquelme dan Kan udah Mascherano. statement di awal gue kecap, gue paling manis, gue gak perlu jualan apa-apa. Enggak. Ini dibuktikan, paling manis belum tentu paling iya, baik. paling baik. Iya. Kadang itu udah korup di situ, Mister. Iya, benar. Iya. Itu juga harus ada sebelah itu enggak? Iya. Sendiri. Bisa jadi kecapnya dia melalui proses-proses yang penuh dosa. Paule ini all time. Dosanya di mana basket? Busket dosanya? Udah saya ada fix eliminasi Riquelme ya, karena game ini harus normal Gini, juga lah. gini Paule, Ya. Paule, gini Kalau Paule. sesi debat siapa Ini- tadi Mascherano dan Busquets dimulai, silakan. Dari sisi maksudnya dari sisi historicalnya yang benar-benar asli DMF itu Sergio Busquets karena dia tadinya sebelumnya back kan. Beda sama Mascherano diturunin jadi back. Ya. Berarti yang benar-benar jadi DMF murni karena dilihat visinya ada. Artinya Mascherano nggak layak jadi CDM maka dijadiin back. Itu maksud gue kita lihat ternyata dia cocoknya ke DMF nih. Oh. Gitu. Statement Maksudnya dia ngasih Mascherano gua mundur. Mascherano jadi mundur. Bisa digantikan sama Busquets waktu itu. Lo salah. Mascherano hadir di saat enggak. Enggak, justru statement itu menguatkan Mascherano. Salah Coba, dia. coba. Style. Salah dia. Dengan tergesernya Mascherano ke center back itu membuktikan dia punya banyak kebisaan. Enggak, ini ngomongin posisi. Lah Ini iya. bicara posisi. Ngomong- Kelihayan di posisi defensive midfielder. Ya, oke. Dari belakang ke depan berarti yang di palanya Pep itu adalah Sergio Busquets gitu. Iya, ya Mascherano gue bisa jadiin back. Mungkin kalau Ya lu, Anda pilih saja kalau Javier ada- Mascherano kalau ada- tadi. Kalau ada back lain bisa jadi Mascherano yang dimainin. Ya enggak. Curang banget. Dia udah punya jawabannya. Gue yakin Udah simpan di otak ya. Sebenarnya agak buang waktu sih ini ya. Enggak serius, gue tergantung yang jualan. Serius. Oh gitu. Iya. Nah, gini. Ini soal beauty of the game. Beauty of the game. Terkadang minoritas melahirkan kecantikan. Dang. Apa hubungan minoritas sama Mascherano? Ya, Mascherano nggak dilihat banyak orang. Oh. Sedangkan Enggak, emang Busquets- Sergio Busquets Busquets kan Ini orang-orang skena nih, skena Iya, skena dia. Asik, bro. Enggak, Indie dia. Indie. Dari mana letak Semua orang tahu Busquets sampai saat ini dia masih main hebat. Emang kita harus akuin. Cuman dia nggak skena, dia nggak keren di luar lapangan. Mascherano asik coy. Enggak, asiknya di mana? Iya. Asiknya di mana? Aku. Tukang diving. Tukang diving. Tukang diving. Iya. Lu tau nggak? Di luar lapangan. Gue dikasih kompat ngomong mulu sama dia nih. Gue mau
Kagak selesai Mascherano di ngomong. luar lapangan bisa nongkrong sama Messi, Busquets nggak bisa. Sama Kata istri. siapa emang lu tongkrongan Sama dia? Hah? Kata siapa? Busquets sama istri pulang. Nggak bisa lah. Itu bicara Busquets kaku. kaku. Tapi ini bicara soal kecantikan. Busquets nih Kecantikan kayak- bermain, composure. Lo. Ya, apa Busquets Mascherano bisa berapa begini-gini nggak? kerupuk? Bisa begini-gini nggak Busquets? Oh, Nggak apa bisa. jualan? Busquets sama Mascherano oh gini-gini. Mascherano nggak ada. Dari mana? Karena Mascherano bisa gini-gini. Coach, gue bisa gini-gini kan? Gua telepon Busquets kalau kenal suruh gini-gini video kasih ke lo. Enggak bisa lah. Nggak. Masa gini-gini. Nggak, maksudnya kaku. Gini-gini maksudnya skena, menarik. bro. Busquets nggak menarik. Nggak menarik. Busquets nih kayak Busquets lo ajak ke warung Capek Aceh, sampai masih gerah roti nih. cane. Ngasih. Mascherano nasi goreng mie Aceh. Iya. Bengong dia. Mascherano so asik Lu ada gini-gini. urusan apa sama Busquets? Enggak, lo ada urusan apa sama pribadi lo? template. Apaan kamu di tengah seumur hidup ya? Diem di tengah. Game kelar masih di tengah. Template banget, template. Ada Ini bicara kecantikan aja, bicara kecantikan bermain. B ke kiri. Oke, masuk ke sesi. Kanan. Coba gini dulu. Udah Pale. cukup. Hey. Coba kita hilangkan Mascherano sama Busquets di era waktu itu. Siapa yang paling dominan? Siapa yang Enggak lah, berasa? kalau nggak ada Busquets bubar. Iya, nggak ada Udah ada. nggak ada Busquets bubar. Tapi emang Iya, iya. ada. kalau Ya ngomongin- jelas lah Mascherano Tapi kita tidak harus ngomongin, begitu. Paule, kita harus ngomongin faktor eksternalnya, Paule. Di luar lapangan bagaimana? Lihat, gua ngomong, bagaimana sahabatnya menghibur dia di luar lapangan? Nggak ada urusan di luar lapangan. Tadi lu ngomong performance dalam lapangan. Lu pas ngomong urusan siapa tadi? Ashraf Hakimi lu nggak terima. Nggak jelas Dia makanya. kan namanya Udah, juga udah. orang dagang. Iya, iya. Laku Udah, buat udah. anak. Iya, iya. Kalau ditarik Mascherano sama Busquets, siapa yang lebih dibutuhkan di situ? Udah. Masuk ke sesi pilihan. Ini susah memang, tapi karena lu jualannya jago. Tapi beauty of the game Beauty of the game, bro. Inevitable. Tidak bisa dihindarkan. Kan tapi poin ini jualan. Tidak bisa ditolak. Enggak, dia ngomong beauty berkali-kali di kuping saya. Dia memiliki kata kunci yang pas. Beauty itu dia. Saya asik. Nggak ada asik apa? Lu mau punya people. Jadi kita Milih cewek, asik apa cakep? Hah? Udah, kita pilih Cakep lah. Cakep dan Udah, asik. masuk Sergio Busquets. Cakep Itu dia. dan- Nah, kita masuk ke posisi yang paling menegangkan kalau teman-teman Messi nih. Wih, Iya. paling serem. Gelandang. Waduh, berat. Ini step satunya siapa? Kita lihat. Ini kocokan menentukan prestasi Oh, ini. iya, pastinya. Menentukan. Iya. Tapi sejauh ini yang paling banyak saya kayaknya nih. Step 1 Amrabat. Masa dihitungin? Step 2 siapakah step 2? Step 2 Nugi. Aduh. Ini gelandang nomor 8 apa nomor 10? Untuk kali ini saya ngambil 2 dari pilihan kalian. Oke. 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 Pak, tapi saya terakhir mulu, Pak. Gimana nih, Pak? Hah? Nggak bisa, berarti Anda nasib buruk. Anda acuna lagi. Ayo, Hai. silakan ayo Bang Amrabat sedikit aja. Siapa Oke, pemainnya dan saya harus kasih tribute ke orang ini. Ini orang yang one of the greatest. Top 10 kalau ada 10 main terbaik sepanjang sejarah sepak Dia bola, masuk. gue akan masukkan dia di Andres Iniesta. Oke. Udah cukup. Anda Bung Nugi, Bisa digabung dengan yang satunya lagi? saudara kembar. Saudara kembarnya Oh, sudah pasti. sudah pasti bisa. Nah. Xavi Hernandez. Oke, lanjut yuk kita ke striker. Bung Hasan. Saya yakin saya bisa mengalahkan mereka berdua Coba. dengan satu pemain saya ini. Siapa? Ever Banega. Xavi Iniesta Ever Banega. Enggak ada yang Dari nyebut Fabregas. Argentina. Kenapa enggak Fabregas? Kalau saya sebut Fabregas nggak lucu tadi. Makanya saya bilang Ever Banega biar lucu. Oh benar Ya udah. Gua eliminasi dulu ya. Tapi kalau Udahlah. Udah mau ngapain? Udah. Mau jualan ya, gua kasih 20 detik jualan Ever Banega. Ayo. Ever Banega. Gue gak tahu. Pemain Argentina. Ada bola Argentina. Valencia kan? Ever Banega. Argentina dia pernah ngasih 3 assist ke Messi. Oke. Udah itu. Udah ini 2 orang berapa ratus aja. 3 banding 100. Iya. Udah, eliminasi Ever Banega. Yang dipilih 2 Iya, udah pasti lah. Selesai ini. dong udah nih. Hah? Udah. Midfield masuk nih. Xavi, Iniesta in. Dah. Kita sekarang ke posisi right wing. Oh, right wing Messi ya. Berarti tinggal 2 posisi. Kita ke left winger. Siapakah step pertama? Ini posisi yang seru banyak nih pemainnya. Banyak rame. Ngamprak kalau kata orang Betawi. Sabrek. Step 1 Misra Merabat. Hasan lagi gak dapat mulu nih kesian nih stepnya. Ini left wing ya. Nah, gini.
Step 2 Mr. Hasan. Nah, ayo silakan. Left winger untuk timnya Messi. Left winger gue akan taruh Ronaldinho. Gurih itu. Penempatan yang gurih. Ronaldinho gaucho. Gurih. Kenapa sedikit aja? Ya udah capek deh. Gua enggak bisa. Tanya tukang warung. Semua dapat alasan enggak bisa Tanya lah. tukang warung juga, Bang Ronaldinho tahu-tahu. Lucu. Dia tahu. Dia bisa review. Siapa bisa? Oke, ngomong Bung Hasan. Gue tentu saja the one and only anak muridnya mungkin Ronaldinho. Siapa? Neymar Junior. Gila, kenapa? Gue gak bisa compete anjing. Gak bisa compete. Ada satu orang. Ada. Mau Bisa. jangan. Bisa. Christian Telo. Aflay. Jangan. Iya. Jangan dikasih. Ya jangan. Bambang Pamungkas. Iya. Enggak, set. Iyalah. Iyalah. Saya. Dia udah. Dia Ronaldinho, Neymar. Argumen Kenapa Neymar? Neymar anak buah dari Ronaldinho. Guru kencing berdiri. Murid kencing berlari. Itu dia. Tentu saja muridnya pasti lebih magis. Itu dia. Bung Nugi. Ibarat Neymar perempuan gak pakai alis, gak ada Neymar gak asik kan gitu kan. Iya. Jadi jelek gitu. Cuman dia salah satunya. Siapakah dia? Mbak Peyang, Mbappe. Hah? Mbak Peyang. Jago. Gak bisa dilawan untuk di Nah masa ini sekarang. Ini nggak pakai eliminasi. Ini bertiga debat sekarang. Nggak pakai eliminasi ini. Mbappe sih eliminasi harus. Iya dong. Eliminasi lah. Masa lu bandingin Mbappe sama Neymar sama Ronaldinho? Mbappe lagi ongoing, belum selesai. Ya Allah, Mbappe resesan rengginang. Di pinggir, rengginang udah habis baru ketemu Mbappe. Iya. Mbappe itu belum selesai. Mbappe belum selesai. Karena kompetisinya berat sekali, saya kayaknya harus mengeluarkan Ronaldinho ini gimana ini? Gimana menurut Paul? Masa ngubah? Bukan mengeluarkan, maksudnya gue harus mengkampen. Ya udah silakan. Ronaldinho. Tapi Paul gimana nih? Apa Pengen tahu isi kepala Paul. Wah, Ronaldinho wow di otak bahasa Bukan wow. siapa dari ini? Untuk apa? Saya pengen tahu. Menurut lu siapa? Sampai jualan berat. Enggak. Dagang. Menurut lu Oleh milih siapa nih? Gue nggak tahu, gue bingung. Jujur. Menurut ente? Neymar. Udah lu jelasin dulu. Muda dan berbahaya kan? Ya dia muda cuman kan surut dia kesini-sini kan. Ya Padahal waktunya masih bisa bermain dengan lagi Qadarullah. masih bisa compete. Enggak ada Qadarullah. Nasib. Enggak ada Nasib Qadarullah. jelek. Semua pemain yang cedera masih bisa recover kok. Ya bisa di-cover Bisa sekarang. di-cover. Kebetulan lagi cedera aja. Ya udah makanya itu masalahnya bukan Dari 31 tahun Neymar bermain, berapa persen dia benar-benar bermain? itu. Loh, dikitan ceritanya lah. The Prince will never become the king. Dia cedera baru 2 tahun terakhir, Paul. Cok. Ya, bukan Tiga, masalah tiga. cedera, Dari bukan masalah dulu. cedera. Enggak Dari dulu cedera. Enggak dong pas sama Messi. Hah? Enggak pernah panjang, Tapi sedang-sedang on off, on aja. off. Cuman dia Tapi on liburan. off. Neymar liburan. Ini bicara konsistensi, ini bicara Enggak. konsistensi. Enggak. Ulang tahun adek cedera, disrespect. Iya. Itu Brazilian lah. Ya nggak bisa. Jadi, Paul, Itu apa rasis. achievement seorang pemain bola, Paul? Coba yang terpuncak. Piala, legacy, loyalty, Enggak yang tangible. World Cup, Bisa di World Cup, iya misalkan World Cup, Champions League, Ballon World Cup. d'Or kalau Ballon individual. d'Or, ya, ya. Kalau prestasi tim player World Cup. World Cup. Kalau Liga klub, Champions. Champions. Apakah ada? Atau mau ditambah lagi? Ada lagi namanya attractiveness. Wah, Ya itu Neymar lah. Atau mau dianggap sama Messi koneksi. Asis pertama di bukan karir. koneksi bro, salah lo, Apa? salah. Apa? Mentornya Messi. Orang 5 Oke, kita kasih Ronaldinho. Langsung. Iya sih udah. Ronaldinho punya semuanya. udah lah. Iya lah. Mbappe tapi Mbappe eliminasi Mbappe dulu. Enggak. Gua ada nama Mbappe di sini. Mbappe Neymar. Ini ngomongin konsistensi. Enggak, ini ngomongin kebencian. Benci gue juga benci. Cuman ya mau siapa lagi? Enggak ada urusan. Iya, Ronaldinho enggak ada. Orang 5 tahun lagi baru lahir. Oh, di bola ini pemain terbaik sepanjang sejarah siapa? Enggak. Messi. Dilihat golnya. Gol pertama dari siapa? Ronaldinho. Enggak, Ronaldinho tuh ibarat es kepal Milo dia sebentar doang. Sebentar tapi padet.
Sano gak demen sama yang tua-tua, lama-lama lo gak demen. Ya udah. Dia Espanyol capcin bego, sama aja, bentar juga. Iya. Neymar lama gila Sekarang capcin masih ada enggak? Neymar berapa belas tahun tuh dari zaman di Santos? Udah 2002. 17 tahun di Santos ngacak-ngacak orang. 4 tahun. 17 tahun Neymar masuk Ngomongin top 10 sekarang, itu kan capcin lagi tinggi-tingginya tuh, lagi banyak yang beli Iya, capcin. soalnya Capcin lagi cedera kan. Kayak Neymar. Udah. Gua nggak akan bisa lepas dari seorang yang World Cup winner, Ballon d'Or winner, Champions League winner, the mentor of Messi, Everything. the most beautiful player to ever Grace. play on the grass. Ronaldinho. Ronaldinho. Gak apa-apa itu. Ronaldinho Nggak, Nazario. Ronaldinho, kasih. Dah. Nah, ini posisi terakhir nih. Striker. Gue nih, ini punya gue nih. Oke, kita lihat step pertama siapa? Ini sih Ini punya gue. panggung ini kenceng ini panggung Punya ini. gue ini. Step pertama Bung Hasan. Bener punya lu. Selesai. Step kedua Anjir lah. Bung Nugi. Silakan Bung Hasan. 20 detik nama dan kenapa? Thierry Henry. Males. Lu kayak ada debat sama dia. Kenapa? Silakan. Taruh. Kita hormati orang. Hormati. 50.000 lagi giveaway persamaan Amrabat dan Gundo. Ayo. Singkat aja, kasih gue satu nama yang lebih pantas ada di depan selain Thierry Henry. Saya akan kasih. Itu aja. Silakan Bung Nugi. Kasih nama yang bisa menyaingi Thierry Henry, yaitu Zlatan Ibrahimovic. Oke. Iya dong. Oke. Enggak. Oke. Zlatan Ibrahimovic Enggak. peak performance-nya di situ. Iya. Oke? Gue Luis Suarez. Tapi saya menyayangkan satu hal ya. Kenapa dulu? Lu share kalau boleh tahu kenapa? Yang saya ketiga. Kenapa Suarez? Iya, gak ada pilihan lain udah untuk menghadapi. Saya sebenarnya agak bingung, ada satu nama yang menurut saya sangat underrated. David Villa. Iya. Oh, oke. Tadi gua mau David Villa sih. Itu juga berkesan. Sangat Betul. underrated. Oke, very underrated. Saya harus eliminasi satu orang. Mohon maaf Bung Nugi. Menurut saya Ibrahimovic, Anda salah data. Ibrahimovic itu karir terburuk dia di Barcelona. Oh iya benar. Bukan terbaik. Dia terburuk di Barcelona. Di Dia, Inter ya? dia jarang main. Dia ribut sama Pep. Akhirnya dia harus kembali ke langsung Amerika atau PSG? Masih dia? Masa dia ngasih satu nama buat Henry Ibra ke gimana sih? Ke AC kan? Dia ke AC kan? David Ke AC Villa kan? tadinya tuh Dia harusnya ke- tuh. Dia ke AC Milan akhirnya. Iya. Jadi Baru tuh saya bagus harus di situ. take out Ibrahimovic. Biar debat. Oke. Jadi sekarang tinggal sesi perdebatan antara Thierry Henry melawan Luis Suarez. Kita mulai. Teng. Dan Bung Amrabat pasti memilih Thierry Henry, ya enggak? Kalau ditempatin ke satu, apakah ya? Jualan. Saya ini orangnya gini Pak Hasan. Saya ini memang kadang-kadang profesional, kadang-kadang tidak. Saya suka estetika. Iya. Oh, siapa yang di situ ya? Kalau ngelihat nih roster yang bermain sama Messi ada nama-nama tuh, ya saya pengennya Henry. Buat estetika mata saya. Iya. Tapi kita bicara ini Luis Andres Suarez. Oke. Alberto. Sorry, semua mau di Andres ini. Mentang-mentang Luis Messi, Andres. Roberto Suarezos. Suarez ini Taruh Rizky Alatas. season dia di Liverpool 2013, 2014 yang gue kebetulan nonton. Nggak sengaja, nggak tahu kenapa ya, lagi gabut. Satu season loh itu gue nonton dia. Itu Liverpool apa udah Barcelona? Itu season terakhirnya Suarez di Liverpool. Yang Gerrard Sleep, Oke. Brandon Rodgers Iya betul. season. Iya. Menurut hemat saya adalah season Premier League terbaik seasonal ya Untuk seorang striker. untuk pemain. Dia nggak main 8 match tapi dia 30 gol kalau nggak salah, 30 gol lebih. Dan lo bisa lihat reviewnya Gerrard. Dan gue juga waktu itu Lo ngobrol sama Gerrard juga bareng? bukan Gerrard, dia ngomong sendiri, Sharing. dia nggak tahu gue dengerin gitu di YouTube. Dia ngomong gue denger. A beast, a total beast. Oke, ultimate udah beast. cukup ya. Itu pertama, kedua 2014. Panjang banget Paul. Sabar dulu. Enggak, lo boleh lawan, ini sesi debat. Silakan aja, 2015. barbar aja. Silakan aja. 2015 Barcelona treble. Itu Suarez udahlah dan seterusnya. Dan MSN. Dan di era Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi, cuman hanya ada satu pemain yang bisa surpass secara top scoring. Statistik
di saat dua-duanya prime, yaitu Luis Suarez. Ibadallah. Bayangin. Itu tadi dia habis ngasihkan peda, gue kasih gurame nih. Iya, coba. Gurame. Ini Messi, CR top scorer. Ada Suarez. Lu bayangin. Oke, silakan. Thierry Henry striker klinis. Iya. Ikan gurame lagi gue kasih mau tadi Iya. dikasihkan peda kan lo asin Iya, gak enak, iya, gue kasih iya. gurame asam manis. Iya. Lo 86.000. Iya. Tadi 17.000. Ada nanasnya lagi. Paprike. Piringnya piring gede nih. Piring gede. Dia ikan peda makannya sama sayur asem. Iya. Gak enak kalau gak ada sayur asem dia. Thierry Henry lu bayangin. Makannya pakai apa? Makannya cukup pakai nasi putih doang. Nggak perlu sayur asem, nggak perlu tempe, nggak perlu nasi putih sama Thierry Henry cukup. Udah. Iya. Makan nasi pakai ongri. Dia milih salah satu oke sih. Enggak dong, lo stand on your ground. Iya. Hah? Nggak dia Gimana ngomongin ya? prestasi juga Suarez waktu itu kan kebetulan digendong sama Messi sama Neymar juga kan. Ada banyak cerita prior to Barcelona career. Invincible mungkin? Nah makanya Arsenal. Enggak ada Messi di situ? Nggak ada Thierry Henry invincible tanpa Messi. Gue tanpa lagi siapa. ngomong season terakhir Suarez sebelum ke Barca. Suarez punya IPL enggak? Hampir Gerrard kepleset. Suarez Salahin Gerrard. Angri punya IPL enggak? emas warnanya Kapan? emas. Emas tuh size-nya berapa sih? Oh berat deh pokoknya deh. Segini. Ya tapi berat. Mahal. Tahun berapa? 2000. Wah, belum ada sosmed, belum ada. Anda kan anti orang tua. Tapi intinya seperti itu, Pak pemilik saham. Iya. Intinya di sini saya menawarkan Anda gurame lagi-lagi. Iya, iya. Ada piala emas di dalamnya. Oleh. Ada klinis, ada Oleh, finishing, iya, iya. ada Oleh tahu lah. knee slide yang ikoniknya dia itu. Iya. Oleh tahu Tapi lah. seingat saya, sorry. Thierry Henry tidak pernah mencetak satu gol pun di sebuah final. Oh, bukan masalah. Bukan masalah. Coba dicek. Nggak, ini Tidak emang pernah karena- Thierry Henry mencetak gol di sebuah pertandingan final. Ya, nggak pernah. Iya nggak masalah, nggak masalah, itu nggak masalah. Yang penting kita ngelihat gimana dia di Premier League, gimana dia ngegendong Arsenal. Icon Premier League. Icon Premier Icon. League. Thierry Henry dinamain sampai Henry. Lu lihat gol-golnya di Ciamik. Henry main di mana istimewa. aja? Yang besar. Arsenal, Barca. Juve. Juve nggak Barca. besar. Juve jadi back kiri San. Di Prancis. Suarez Jadi di- back kiri Suarez Juve. legend di mana aja? Iya. Di Barca doang. Liverpool. Atletico. Enggak lah. Iya, Iyalah. iya nyelip deh, tapi masih perform. Henry di Juve, Henry Manurung tuh di Juve. Mana ada anjing Henry di Juve? Di Juve. Ada cuma nggak Henry ini. di Juve. Di Juve. Tapi Dilatih sama siapa? siapa? Carlo Ancelotti. Enggak, tapi emang Ancelotti. sebegitu di Barca Enggak, sebegitunya. Top banget. World Cup winner. Nah, denger tuh. Coba Popeye. coba gimana? World Cup winner. Coba Jadi cadangan lo jual Henry pakai cara dia jual Ronaldo. Ronaldinho tadi. Cadangan anjir. Ayo, apa aja? Apa Ronaldinho? Enggak, waktu Henry dia jual. sebenarnya apa Enggak, aja? teknik dia jual Ronaldinho gimana? Beauty of football. Terus pemenang apa aja? Pemenang World Cup winner, Champions enggak? Champions League iya, sama Barcelona. Premier League Golden Trophy winner. Wow. Golden. Satu lagi, dia mencetak gol dan assist double digit, satu-satunya orang Di Premier League. Oh, di Prem ya, Arsenal. benar. Benar. Nggak pernah gigit orang. Nggak pernah Fair gigit play, orang. fair play, fair play, Fair motherfucker. Fair play. Nggak pernah gigit orang. Fair play. Celini layak digigit. Ongri tuh pernah Layak beneran. Gana. Ivanovic juga titipan. Dari Gana Dari handsball. Handsball. Itu keren loh. Kotor. Bayangin Dia satu lagi. dia mengasih dirinya untuk Fakta menarik dari Ongri, dia pernah kartu merah. Gue kartu merah gak apa-apa, yang penting tim gue lanjut. Yang dibanggakan. kehormatan gitu maksudnya. Keren lah. Kotor, tapi kotor, tapi kotor. Lu kalau mau kartu merah paling tidak profesional. Giveaway lagi. Bersamaan Amrabat dan Gundo. Yaitu Gila-gila Suarez. Gue gak terima sama framing ini. Kalau duluan saya pilih Henry. Tapi begini, Suarez berani nama gue jelek gak apa-apa. nggak Demi negara. kalau itu kasus itu Enggak fair play, enggak fair play. Messi terkenal fair play enggak? Fair play. Enggak sesuai sama roots. Fair play. Tapi Suarez anjing. Terakhir Thierry Henry pernah mencetak gol dan assist lebih dari 20 di musim yang sama. Benar amat? Apa sih Henry ini siapa? Dia main di tim. Udah masuk sesi pilihan. Bisa Amrabat saya harus minta maaf. Saya tahu loh Suarez jago parah. Jagonya parah. Tapi Luis Suarez kayak gimana? Nah, Semua Mascherano begini, Suarez semua. Begini, jadi kita kasih ke Thierry Henry. Nah, ini udah kukuh 11 orang yang akan bermain dengan Leo Messi
Di posisi goalkeeper ada siapa? Andre ter Stegen. Iya. Right back ada siapa? Alves. Dani Dani Alves. Alves. Di kiri ada Alba. Bukan. enggak bukan. Abidal. Abidal. Di Abidal. tengah Puyol dan Di tengah. Ramos. Di tengah Puyol dan Ramos. Busquets. Busquets, Puyol dan Xavi, Ramos, Iniesta. di tengah. Terus Busquets, Xavi, Iniesta. Right wing Leo Messi. Left wing Ronaldinho. Depannya Angri. Ah itu sedapnya. Merinding disco. Gila itu. Kalau kalian suka konten draft pick kayak gini, tulis di kolom komen draft pick teammate-nya siapa yang kita harus mainin, oke? Oke. Dan jangan lupa subscribe. Ini teman-teman baru kita nih seru-seru. Ada Bang Nugi, thank you. Bang Thank you. Hasan dan the one and only the mitos Bang Amrabat. Kita ketemu. Boleh terakhir gak? Apa? Gue enak juga Suarez yang rasis. Giveaway lagi 50.000 persamaan Bang Dundo dan Bang Amrabat. Tidak membolehkan saya menutup konten. Silakan. Enggak apa-apa udah lanjut. Udah ditutup sih. Gue enggak apa-apa. Udah basi juga gue mau bahas. Mau bahas Suarez. Udah lucu. Kita ketemu di episode selanjutnya. Let's go. Vamos.